sudah mengikuti proses honorer ini sejak awal. Hampir 20 tahun, Pak. Jadi sudah sangat paham mengenai kasus-kasus honorer ini. Dan pemerintah ketika melakukan sesuatu, pemerintah pusat di sini selalu ada payung hukumnya, selalu ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu. Nah, sebetulnya undang-undang ASN itu baik PNS maupun P3K itu, terutama P3K, itu diperuntukkan bukan untuk tenaga honorer. P3K itu diperuntukkan untuk tenaga profesional yang tidak bisa didapatkan dari PNS. Itu undang-undangnya mengatakan seperti itu. Nah, tapi ada kebutuhan untuk menampung tenaga honorer guru. Jadi waktu itu saya memberanikan diri berbicara dengan Pak Menpan dan Pak Mendikbud bahwa oke, kita bisa sedikit menggunakan konsep P3K ini untuk menampung guru yang sebetulnya tidak bisa dilakukan gitu. Jadi itu kita lakukan. Kita mencoba menampung tenaga honorer ini, guru terutama, dalam slot P3K. Ini adalah dengan membuka perekrutan guru ASN P3K. Paling tidak terdapat 3 tantangan yang coba kami tangani melalui program ini. Pertama, perubahan status dari honorer ke ASN P3K akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Kedua, perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karir jangka panjang guru, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia. Ketiga, program guru ASN P3K juga menjadi alternatif rekrutmen. Berdasarkan Dapodik 2020, 59% guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS. Adanya program ini membantu Bapak Ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Sebagai upaya merealisasikan 1 juta guru ASN P3K, Kemendikbudristek berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Nasional, serta pemerintah daerah. Berkat kolaborasi tersebut, Kemenpan RB telah mengumumkan kebutuhan formasi CASN guru P3K melalui terbitnya Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Kebutuhan formasi kemudian didukung dengan alokasi gaji guru P3K oleh Kemenq melalui dana alokasi umum yang didukung penyediaan anggarannya oleh Kemendagri. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh BKN untuk proses seleksi guru ASN P3K. Sementara itu, koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah diwakili oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Badan Kepegawaian. Profesi yang harus diutamakan untuk diangkat sebagai PNS, bukan P3K. Satu-satunya profesi yang paling utama dan harus diprioritaskan menjadi PNS sesungguhnya adalah guru. Untuk kuota guru seluruh Indonesia. Supaya kita tuntaskan ini secara baik. Karena pegawai kementerian di mata saya cukup diangkat melalui jalur P3K. Karena tidak melibatkan pengabdian, tidak melibatkan komitmen, beban kerjanya juga jauh berbeda dengan guru kita. Tidak melibatkan keteladanan dan seterusnya. Kalau ini bisa digeser aja, komitmen ini menjadi komitmen bersama, karena kita ingin guru kita secepatnya mendapatkan penghormatan terkait dengan ini. Menurut saya bisa, sangat amat bisa. Apakah kuota kementerian dan asal ada komitmen bersama? Ketidakkomprehensifan terkait dengan penanganan kebijakan guru juga termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan. Menyangkut soal upah layak guru kita. Tidak ada salahnya Kemendikbud, Kemenpan RB, BK
BKN mengeluarkan SKB bersama menyangkut soal ini loh, rujukan untuk memberikan gaji atau upah kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Apakah mungkin? Sangat amat mungkin dan bisa.